Bab 976. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Tak lama kemudian, ke-9 daun hijau zamrud itu terkuras vitalitasnya, berangsur-angsur layu, dan akhirnya berubah menjadi daun kuning. Tapi mata Lu Chen tertuju pada mahkotanya, dan seberkas cahaya yang tidak disadari melintas di matanya, yang berlalu dengan cepat. Daun dewa spiritual kuno memang merupakan harta karun yang menyehatkan roh primordial. Tiba-tiba terdengar ledakan tawa di tengkorak kerangka itu. Pada saat ini, Lu Chen telah memutuskan bahwa pasti ada yang salah dengan mahkotanya, itu mungkin harta karun, dan jiwa Raja Iblis kemungkinan besar terjebak di dalamnya. Jika harta roh primordial tidak dilestarikan, roh primordial Raja Iblis akan menghilang sejak lama, bagaimana ia bisa bertahan? Lu Chen menghadapi dua pilihan, merebut mahkota dan menghancurkan roh primordial Raja Iblis, atau terus berpura-pura menjadi cucu dan menipu roh primordial Raja Iblis. Pada akhirnya, Lu Chen memutuskan untuk mengambil risiko dan terus menipu kekuatan primordial Raja Iblis. 1 jam yang lalu, urat naga jiwa menyerap sejumlah besar kekuatan roh primordial, dan sekarang kekuatan roh primordial di tubuhnya menjadi semakin kokoh dan lebih kuat, mencapai tingkat kedua. Jika ada 1 jam lagi, kekuatan primordialnya diperkirakan akan mencapai tingkat ketiga, yang sangat memikat. Karena Jiulong Buyi Jue, dia tidak dapat memadatkan roh primordial, dia hanya dapat mengembangkan kekuatan roh primordial hingga mencapai titik ekstrim. Ada 5 wujud dalam alam pemurnian para dewa, yaitu 5 wujud ruh primordial, wujud imajiner, wujud transformasi, wujud kental, wujud nyata, dan wujud asli. Oleh karena itu, kekuatan roh primordial juga memiliki 5 tingkatan, yang sesuai dengan 5 bentuk pemurnian para dewa. Lu Chen berpikir bahwa dia tidak memiliki roh primordial, jika dia dapat mengembangkan kekuatan roh primordial ke tingkat kelima, dia mungkin dapat melewati alam dewa pemurnian, pergi ke baptisan kesengsaraan surgawi, dan secara langsung memasuki alam kesengsaraan surgawi. Sekarang, ada kesempatan bagus untuk memperkuat kekuatan Yuan Shen, Lu Chen tidak mau melewatkannya. Tentu saja, jika kamu terus menghadapi Raja Iblis, bahayanya sangat berbahaya. Ada pepatah mengatakan bahwa kekayaan dan kekayaan berada dalam bahaya, dan Lu Chen memahami kebenaran ini. Namun, jika Lu Chen ingin menjadi kuat dengan cepat, bagaimana mungkin dia tidak bertarung? Raja Harimau Hutan Belantara di atas mungkin telah kembali. Jika dia tidak memperkuat kekuatannya, dia bahkan tidak akan bisa keluar dari gua. Masih dekat, 9 daun roh kuno saja tidak cukup, cepat temukan 10 daun yang tersisa. Kali ini, Lu Chen mendengarnya dengan sangat jelas, suara Raja Iblis datang dari mahkota. Aku akan mencarinya. Lu Chen buru-buru mundur dari kursi batu, kembali ke posisi semula, dan berjongkok untuk mencari di antara cincin luar angkasa itu, gerakannya sangat lambat seperti biasanya. Sekitar setengah jam kemudian, Lu Chen mencari lebih dari 200 dering. Meskipun dia menemukan 3 daun, masih ada banyak cincin yang harus dicari. Ini terlalu lambat, bisakah kamu cepat? Suara tidak sabar datang dari Raja Iblis. Setiap cincin luar angkasa memiliki banyak benda, dan dedaunannya tersembunyi di dalamnya. Jika kamu tidak mencarinya satu persatu, kamu tidak akan menemukannya sama sekali. Lu Chen menjawab, benar-benar merepotkan, hanya beberapa helai daun. Untuk menyembunyikannya begitu dalam, Raja Iblis berkata dengan marah. Tidak mungkin, daun roh kuno adalah barang bagus, aku tidak bisa menggabungkan semuanya. Kata Lu Chen, cepatlah, tangan dan kakimu lambat sekali, hati-hati sampai raja ini kehilangan kesabaran dan langsung membunuhmu. Raja Iblis mengancam, tidak, saya akan mempercepat pencarian, dan saya akan segera menemukan semua daun yang tersisa. Lu Chen berkata dengan cepat, dan jelas mempercepat tangan dan kakinya, dan tidak butuh waktu lama hingga daun keempat muncul. Namun, pada saat ini, Raja Iblis mengeluarkan suara yang mencurigakan, aneh, mengapa kekuatan roh primordial yang ditinggalkan oleh raja ini jauh lebih lemah. Raja Iblis hanya merasa bahwa kekuatan roh primordialnya berkurang, tetapi dia tidak menyadari bahwa roh itu sedang disedot, dan dia tidak tahu bahwa ada sesuatu di dunia ini yang dapat menyerap kekuatan roh primordialnya. Mungkin terlalu lama terekspos dan menghilang di udara. Lu Chen menerima kata-kata Raja Iblis, dan berkata dengan sengaja, saya tidak merasakan tekanan apapun sekarang, apakah Anda sudah menggunakan semua kekuatan primordial Anda? Omong kosong,
Kekuatan roh primordial raja ini tidak ada habisnya, bagaimana bisa digunakan? Raja Iblis mengeluarkan suara kemarahan, dan kemudian mahkotanya bergetar, dan ledakan kekuatan primordial lainnya dilepaskan, menekan Lu Chen seperti gunung. Oh, stres lagi. Lu Chen menangis, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Anak muda, inilah harga yang kamu bayar karena meremehkan raja ini. Kemarahan Raja Iblis berubah menjadi tawa, sekarang, kamu bisa menahan tekanan dan mencarikan daun untukku. Saat tekanannya tinggi, tangan dan kaki saya lambat. Kata Lu Chen, tidak masalah, Raja tiba-tiba memiliki banyak kesabaran. Raja Iblis berkata sambil tersenyum, kamu hanya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kamu menemukan semua daunnya. Jika kamu melewatkan satu daun pun, kamu akan masuk neraka. Ya, saya pasti akan menemukan semua daunnya. Lu Chen memiliki ekspresi ketakutan dan ketulusan, tetapi senyuman muncul di hatinya. Ada baiknya jika Anda memiliki kesabaran, tetapi saya khawatir Anda tidak sabar. Pembuluh darah naga jiwa dengan putus asa menyerap kekuatan roh primordial Anda, sebaiknya Anda belum menyadarinya. Kekuatan primordial dewa ini sedang berkembang, dan masih sedikit lagi untuk memasuki tingkat ketiga. Perlu lebih banyak waktu bagi vena jiwa naga untuk menyerap lebih banyak kekuatan primordial agar menjadi lebih kuat. Setelah itu, Lu Chen berpura-pura berada di bawah tekanan besar, memperlambat tangan dan kakinya, dan terus menunda waktu. Setelah penundaan ini, butuh 1 jam penuh lagi sebelum Lu Chen mengungkapkan daun roh kuno yang ke-10. Setengah jam yang lalu, kekuatan roh primordial Lu Chen telah mencapai lantai 3. Namun, masih banyak kekuatan primordial yang dilepaskan oleh Raja Iblis, dan Lu Chen tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi dia terus menunda dan membiarkan vena jiwa naga terus menyerap. Saat kekuatan primordial Lu Chen menjadi lebih kuat, itu juga mempengaruhi vena jiwa naga, membuat vena jiwa naga menyerap kekuatan primordial dari dunia luar lebih cepat. Ketika kekuatan primordial yang dilepaskan oleh Raja Iblis berkurang 2/3-nya, kekuatan primordial Lu Chen naik ke tingkat lain, memasuki tingkat keempat. Meskipun Lu Chen belum melangkah ke kondisi dewa pemurnian, kekuatan roh primordial di tubuhnya telah mencapai tingkat keempat, dan kekuatan dasarnya setara dengan 4 bentuk dewa pemurnian. Adapun kekuatan tempur, ketika dia hanya memiliki kekuatan roh primordial tingkat pertama, Lu Chen memenggal kepala harimau barbar di tengah tingkat ke-9. Sekarang kekuatan roh primordial telah mencapai tingkat keempat, kekuatannya menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Selain itu, pisau ketiga Zantian dapat mengerahkan 100% kekuatannya. Lu Chen berpikir bahwa dia bahkan mungkin bisa membunuh binatang buas tingkat 10. Binatang buas tingkat 10 sangat kuat, dan itu setara dengan orang bijak. Dengan kekuatan roh primordial tingkat keempat, Lu Chen memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan roh primordial Raja Iblis, dan bahkan mengalahkan Raja Iblis. Bagaimanapun juga, Raja Iblis tidak memiliki tubuh fisik dan kehilangan kekuatan tempur aslinya. Tidak masalah untuk menghancurkan prajurit lain di alam pemurnian dewa, atau bahkan pembangkit tenaga listrik umum di alam kesengsaraan surgawi, hanya dengan kekuatan roh primordial. Tapi roh primordial Raja Iblis ingin menindas Lu Chen saat ini, dia pasti terlalu banyak berpikir. Karena dia memiliki kekuatan yang cukup, Lu Chen tidak ingin membuang waktu dan siap untuk pertarungan. Bawakan semua daunnya. Terdengar suara kejutan dari mahkota tengkorak. Ya, kirim sekarang, kirim sekarang, kirim sekarang. Lu Chen tersenyum, memegang 10 daun roh kuno di kedua tangannya, dan berjalan ke kursi batu tinggi selangkah demi selangkah, masih berbicara di mulutnya, mengalihkan perhatian Raja Iblis, semua daun roh kuno diberikan kepadamu, begitu juga kamu mengampuni hidupku. Itu tergantung pada kinerjamu. Ada suara samar dari Raja Iblis, yang masih terdengar tidak tulus. Tapi Lu Chen sepertinya tidak mengerti. Dia mengambil sehelai daun dengan tangan kirinya dan memasukkannya ke mahkota. Saat dia memasukkannya, tangan kirinya tiba-tiba terbalik, meraih mahkotanya dan merobeknya. Apa yang akan kamu lakukan? Ada suara kepanikan dari mahkota, dan kemudian kekuatan roh primordial yang kuat dilepaskan, seperti tangan raksasa tak terlihat yang mencubit Lu Chen. Namun, kali ini Lu Chen tidak terjepit hingga tidak bisa bergerak. Meski mendapat banyak tekanan, Lu Chen masih bisa menggerakkan tangan dan kakinya dengan bebas. Lu Chen menyerahkan mahkotanya, dan benar saja ada alam semesta di dalamnya. Ada kekuatan aneh di dalam mahkota,
membentuk lapisan dinding udara emas samar, mengunci roh primordial seukuran ibu jari. Roh primordial tampak seperti iblis tua, dan tubuhnya rusak total, menyebabkan roh primordial menyusut dan tidak dapat terbang. Jika tidak, dia mungkin sudah melarikan diri untuk membentuk kembali tubuh fisiknya sejak lama. Jangan panik, aku hanya peduli padamu dan melihat seperti apa penampilanmu. Lu Chen tersenyum, dan tiba-tiba mengulurkan jarinya, menembus dinding energi emas. Kamu benar-benar mematahkan kekuatan mahkota, raja ini membunuhmu. Roh primordial Raja Iblis berteriak ketakutan. Mahkota ini benar-benar dapat melestarikan roh primordial, ini jelas merupakan harta karun yang tidak duniawi. Mata Lu Chen bersinar, dia mengulurkan tangannya yang besar, dan meraih jiwa Raja Iblis, dan kepribadianku tidak baik, aku termasuk tipe barang yang tidak bisa bergerak ketika aku melihat harta karun, menurutmu apa yang harus dilakukan? Saya bersedia, mahkota roh primordial adalah harta rajaku, dan itu juga merupakan tempat di mana roh primordialku melindungiku. Kamu tidak ingin mengambilnya. Roh primordial Raja Iblis mengeluarkan raungan, dan terus-menerus melepaskan kekuatan roh primordial, mencoba membunuh Lu Chen di tempat, tetapi menemukan bahwa kekuatan Lu Chen begitu kuat sehingga dia mampu melawan kekuatan roh primordialnya. Kamu, kenapa kekuatanmu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Raja Iblis berkata dengan ngeri. Lu Chen Sheng takut malam itu akan penuh dengan mimpi, jadi dia segera memasukkan mahkota Yuan Shen ke dalam Chaos Orb, dan dia segera dalam suasana hati yang baik, jadi dia berkata sambil tersenyum. Ternyata selama ini kamu berpura-pura menjadi cucumu untuk menipu mahkota Yuan Shen Raja ini. Roh primordial Raja Iblis sangat marah, dan dia melepaskan semua kekuatan roh primordial, berusaha mati-matian untuk menghancurkan Lu Chen sampai mati. Kalau begitu biarkan raja ini melihat betapa cakapnya dirimu, seorang anak manusia yang setengah langkah dalam menyempurnakan para dewa. Membawa semua kekuatan raja, meskipun Lu Chen berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi Raja Iblis berusaha mati-matian untuk menekannya dengan seluruh kekuatannya, dan dia juga sangat tidak nyaman, tubuhnya akan meledak, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan berada dalam situasi putus asa. Aku juga akan membiarkanmu merasakan perasaan dihancurkan, dan melihat siapa yang akan diperas sampai mati terlebih dahulu. Di bawah tekanan yang tak ada habisnya, Lu Chen meremas pergelangan tangannya dengan keras, dan iblis itu Raja Yuan Shen di tangannya terjepit kesakitan yang tak tertahankan. Raja Iblis Yuan Shen takut Lu Chen akan dicubit sampai mati sebelum Lu Chen dihancurkan sampai mati, jadi dia harus menarik sebagian dari kekuatan Yuan Shen-nya untuk menahan kekuatan mencubit Lu Chen. Segera setelah tekanan Lu Chen berkurang, pembuluh darah naga jiwa dapat bekerja, diam-diam menyerap kekuatan roh primordial Raja Iblis. Lu Chen diam-diam bahagia, tetapi di permukaan dia masih harus bertindak, terus berpura-pura kesakitan karena hancur sampai ke tepinya. Nak, menyerah saja, basis budidaya Anda terlalu jauh di belakang raja ini. Kamu tidak akan bisa membawanya lama-lama. Roh primordial Raja Iblis mencibir, tidak menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang Lu Chen yang dalam. Angin musim semi bertiup, genderang perang ditabuh, aku tidak tahu siapa yang takut pada siapa hari ini. Lu Chen menggelengkan kepalanya karena kesakitan, berpura-pura dipukuli sampai mati. Oke, saya tidak tahu siapa yang takut pada siapa, saya punya banyak tulang punggung, raja ini akan membantumu. Roh primordial Raja Iblis tertawa keras, dan berhenti mencoba membujuknya, dan menghadapi Lu Chen dengan sepenuh hati. Raja Iblis percaya bahwa tidak akan lama lagi Lu Chen tidak tahan dan akan menjadi kewalahan oleh kekuatannya. Pada saat itu, jika dia mengambil kembali mahkota Yuan Shen dari Lu Chen, dia tidak perlu menghilang dalam asap. Setengah jam kemudian, Lu Chen masih kesakitan, dia masih belum hancur, dan dia masih mampu menahannya, tetapi Raja Iblis mulai merasa gelisah. Nak, mengapa keadaanmu menjadi lebih baik? Raja Iblis Yuan Shen bertanya dengan heran. Tidak. Kekuatan roh primordial yang dilepaskan oleh roh primordial Raja Iblis juga diserap oleh pembuluh darah jiwa naga, dan dia menertawakan semuanya. Sekarang, kekuatan primordialnya menjadi lebih kokoh. Jika dia melanjutkan, dia mungkin punya kesempatan untuk mencapai lantai 5. Dia tidak memiliki roh primordial, dan kecepatan konsolidasi kekuatan roh primordial sangat lambat hanya dengan berlatih 9 naga Gui Jue. Jika dia mengembangkan kekuatan roh primordial ke tingkat kelima sendirian, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun,
dan paling lambat 7 atau 8 tahun, yang merupakan pemborosan waktu emas budidaya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mencuri kekuatan roh primordial, dia tidak boleh melewatkannya, dan drama ini harus terus berlanjut. Jika kamu tidak memeras kekuatan roh primordial Raja Iblis, kamu tidak akan pernah menyerah. Jika kamu tidak tahan, jangan tahan. Roh primordial Raja Iblis dengan baik hati membujuknya. Faktanya, Raja Iblis juga mengalami kesulitan. Tangan Lu Chen begitu kuat hingga melukainya juga. Jika dia tidak memiliki bagian dari kekuatan roh primordial untuk mendukungnya, dia mungkin telah dihancurkan oleh Lu Chen sejak lama. Aku dengar kamu tidak tahan dengan cepat. Lu Chen berkata begitu. Tidak apa-apa, aku tidak tahu betapa mudahnya. Raja Iblis berkata dengan cepat. Ya, Lu Chen tersenyum, menguatkan tangannya, dan meremasnya dengan kuat. Roh primordial Raja Iblis kesakitan di tempat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tenang, ringan, ini terlalu menyakitkan. Tidak, aku harus bekerja lebih keras untuk menghancurkanmu. Lu Chen berpura-pura menggunakan lebih banyak kekuatan, dan kemudian berpura-pura tidak menggunakan kekuatan. Kamu beruntung, aku akan memerasmu sampai mati setelah aku pulih. Bertindak, terus bertindak dengan sangat baik, sangat realistis. Roh primordial Raja Iblis langsung melihat tipuan palsu Lu Chen, dan tidak bisa menahan cibiran dan berkata, Raja ini telah hidup selama ribuan tahun, dan penglihatannya sangat tajam. Jika Anda ingin berakting di depan Raja ini, itu tidak akan ada gunanya. Raja ini dapat melihat sekilas bahwa kamu hanya memiliki begitu banyak kekuatan, tidak peduli seberapa kuat kamu tidak akan sekuat itu. Petik 2. Ya, penglihatanmu sangat tajam. Lu Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, Raja Iblis benar-benar berada di dalam lubang, dia hanya menunggu keuntungan. Setengah jam kemudian, Lu Chen masih sama, tetapi roh primordial Raja Iblis mulai menyadari ada yang tidak beres. Setelah saling berhadapan selama 1 jam penuh, bukan saja Lu Chen tidak dihancurkan sampai mati, tetapi kekuatan roh primordialnya menjadi semakin berkurang. Apa yang sedang terjadi? Raja Iblis Yuanshan memandang Lu Chen, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah dengan Lu Chen, tetapi merasa bahwa naga hitam yang tergeletak di atas Lu Chen sangat aneh dan tidak normal. Naga hitam itu membuka mulutnya, membuka dan menutup, seolah sedang melahap sesuatu. Hal pertama yang dipikirkan Raja Iblis adalah, apakah naga hitam melahap kekuatan roh primordial? Namun dengan cepat ditolak, saya belum pernah mendengar ada makhluk yang bisa melahap kekuatan roh primordial. Kekuatan roh primordial hanyalah sejenis kekuatan, tidak terlihat, tidak berwujud, bagaimana cara menelannya. Apalagi kekuatan roh primordial melekat pada kemauan tuannya, dan tidak akan digunakan oleh orang lain sama sekali, lalu apa gunanya menelannya? Terlebih lagi, naga hitam itu hanyalah penampakan Lu Chen. Penglihatan itu ilusi, bagaimana bisa ia memiliki kekuatan supernatural yang melahap kekuatan? Tapi selain naga hitam, aku tidak menemukan kesalahan apapun di sana. Untuk sesaat, roh primordial Raja Iblis ragu, apakah kekuatannya sendiri tertelan di udara. Namun, saya belum pernah mencobanya, kekuatan roh primordial akan menghilang di udara. Apa yang kamu lakukan naga hitam? Roh primordial Raja Iblis mau tidak mau bertanya. Terengah-engah, kata Lu Chen. Kenapa kamu terengah-engah? Raja Iblis Yuanshan bertanya lagi. Terlalu banyak stres. Lu Chen tersenyum. Apakah kamu bercanda? Sebuah penglihatan juga membuat stres. Raja Iblis Yuanshan tidak mempercayainya. Memiliki. Setelah menjawab, Lu Chen berhenti berbicara, dan wajahnya menjadi serius, seolah sesuatu yang penting akan terjadi. Ledakan. Suara yang sangat lemah keluar dari dalam. Ledakannya terlalu lemah untuk terdengar di luar, hanya Lu Chen yang bisa mendengarnya. Ini adalah suara terobosan dari kekuatan roh primordial di tingkat keempat yang dipadatkan hingga ekstrim dan disublimasikan ke tingkat lain. Dan pada saat ini, ada secerca kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di wajah Lu Chen, yang terungkap secara tiba-tiba. Raja Iblis benar-benar orang baik, dia membuatnya menertawakan kontribusi begitu banyak dewa, dan membuatnya menyublim. Sekarang, kekuatan primordialnya telah memasuki lantai 5, yaitu lantai terakhir. Jika kekuatan roh primordial di lantai 5 dipadatkan hingga ekstrim, maka Anda bisa menghadapi bencana. Idiot, tanpa alasan, apa yang kamu tertawakan? Bodoh.
Roh primordial Raja Iblis berkata sambil mencibir. Tidak apa-apa, aku tidak bodoh, tapi ayo lanjutkan. Lu Chen tersenyum, dan berhenti berbicara dengan roh primordial Raja Iblis. Jangan sampai dia terlalu bersemangat dan mengungkapkan rahasianya. Setelah sekitar sebatang dupa, roh primordial Raja Iblis sudah gelisah. Dia menemukan bahwa kekuatannya semakin lemah, dan kekuatan roh primordial yang dilepaskan dengan cepat menghilang. Kelincahan seperti ini pasti tidak hilang, tapi ditelan sesuatu. Siapa yang melahap kekuatan roh primordialnya? Tatapan Raja Iblis Yuanshan akhirnya tertuju pada naga hitam di bahu Lu Chen. Melihat mulut naga hitam yang membuka dan menutup, Raja Iblis menilai bahwa orang ini tidak terengah-engah, dan pasti melahap kekuatan primordialnya. Jika tidak, bagaimana kekuatannya bisa hilang? Pada saat itu, dia merasa ditipu oleh Lu Chen. Nah, Raja ini mengakui bahwa kekuatan kita seimbang. Bahkan jika kita berhadapan satu sama lain selama 3 hari 3 malam, kita tidak akan bisa menentukan pemenangnya. Meskipun Raja Iblis Yuanshan marah di dalam hatinya, dia tetap tenang dan berkata, ayo berhenti, ambil jalan Yangguanmu, aku ambil jembatan papan tunggal, dan jangan saling menyerang. Tidak ada pemenang, bagaimana kamu bisa berhenti? Lu Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya, menolak saran Raja Iblis. Lanjutkan, kita akan saling berhadapan selama 7 hari 7 malam. Sungguh bercanda, ini berada pada titik kritis, dan kekuatan roh primordial tingkat kelima hampir terkondensasi. Dengan sedikit kekuatan roh primordial, dia bisa memasuki sublimasi terakhir, bagaimana dia bisa berhenti? Adik ketujuh, kamu begitu licik hingga diam-diam menyerap kekuatan roh primordial Raja ini. Benar-benar menjijikkan, melihat Lu Chen terus berpura-pura, roh primordial Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Hei, aku ditemukan olehmu, wow, gagal sekali. Lu Chen tertawa, melihat Raja Iblis telah mengetahui rencananya, dia berhenti bertindak. Dia melepaskan semua kekuatan primordialnya di tempat, yang sebenarnya melebihi kekuatan primordial Raja Iblis. Sejak roh primordial Lu Chen memasuki lantai 5, kekuatannya meningkat pesat, dan roh primordial Raja Iblis sudah lama tidak lagi mengancamnya. Sial, kamu menjadi lebih kuat. Roh primordial Raja Iblis terkejut. Ya, itu hanya sedikit lebih kuat. Lu Chen mengatakan hal yang sama dengan wajah rendah hati. Kau mencuri kekuatan roh primordial Raja untuk menjadi lebih kuat, dasar penjahat. Roh primordial Raja Iblis sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap. Jika roh primordial memiliki darah, dia pasti akan memuntahkan darah. Aku tidak merokok. Lu Chen menoleh untuk melihat pembuluh darah naga jiwa, dan berkata sambil tersenyum, orang ini disebut pembuluh darah naga jiwa. Itu adalah inkarnasi jiwa, dan ada hubungannya dengan roh primordial, jadi itu dapat menyerap kekuatan roh primordial. Benar saja, itu hantunya. Raja ini sudah lama mencurigainya, tapi raja ini tidak punya bukti. Roh primordial Raja Iblis berteriak dengan marah. Sebenarnya tidak masalah ada buktinya atau tidak. Saat kamu menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Lu Chen tersenyum, dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Pembuluh darah naga jiwa menyedot kekuatan primordialmu dan memberikannya kepadaku untuk aku gunakan. Antara kamu dan aku, yang satu naik dan turun, kamu bukan lagi lawanku. Kenapa kamu tidak membunuhku lebih awal? Roh primordial Raja Iblis bertanya balik, tetapi tiba-tiba menyadari, jadi itu sebabnya kamu ingin menguras kekuatan raja ini, jadi kamu sudah lama tidak mengambil tindakan. Tebakanmu benar, 100%. Berbicara dengan orang pintar itu nyaman. Lu Chen mengangguk, menyetujui IQ Raja Iblis. Hibur adikmu, raja ini seharusnya membunuhmu sejak awal, daripada mengingini daun roh kunomu. Roh primordial Raja Iblis sangat marah, saya tidak menyangka raja ini menjadi pintar sepanjang hidupnya, tetapi pada akhirnya dia akan jatuh ke tangan anak nakal. Saya benar-benar tidak bisa beristirahat dengan tenang. Jika kamu melepaskanku dari awal, tidak akan terjadi apa-apa. Jika kamu ingin disalahkan, kamu akan menyalahkan dirimu sendiri, dan itu bukan urusanku. Kata Lu Chen. Oke, raja ini bodoh, aku seharusnya tidak jatuh ke dalam perangkapmu. Roh primordial Raja Iblis merasa menyesal dan marah pada saat yang sama. Bagaimanapun, raja ini berada di ambang kematian, dan kamu tidak ingin mengambil kekuatan terakhir raja ini. Bagaimanapun, roh primordial Raja Iblis tiba-tiba berubah menjadi merah dan membengkak dengan cepat.
Dia pikir dia pintar sepanjang hidupnya, tetapi dia dipukuli secara fisik oleh Lu Chen, dan dia tidak ingin hidup lagi. Hei, jangan meledakkan dirimu, berikan aku kekuatanmu, dan aku akan melepaskanmu. Lu Chen tahu apa yang akan dilakukan roh primordial Raja Iblis, jadi wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Sudah terlambat, raja ini akan mati bersamamu. Roh primordial Raja Iblis meraung dengan marah, dan tubuh roh primordial membengkak hingga ekstrim dan meledak dengan sia-sia. Ledakan, sebuah ledakan yang menghancurkan bumi mengguncang tanah, dan lembah keretakan itu runtuh. Raja Iblis berada pada level raja sejati, dan penghancuran diri dari roh primordial bukanlah masalah kecil. Bahkan orang suci biasa pun sulit melawan, dan orang suci di bawah pasti akan mati. Sangat disayangkan roh primordial Raja Iblis rusak, dan setelah sekian lama, dia tidak bisa menjadi lebih lemah. Selain itu, sebagian besar kekuatan roh primordial yang dimiliki oleh Raja Iblis disedot oleh Lu Chen, dan tidak banyak kekuatan yang tersisa. Roh primordial Raja Iblis meledakkan dirinya dalam kondisi terburuk, dan tingkat mematikan dapat dibayangkan, yang berkali-kali lebih lemah dari keadaan normal. Meski begitu, penghancuran diri Raja Iblis Yuanshen masih sangat kuat bagi orang seperti Lu Chen. Salah satu lengan Lu Chen langsung hancur menjadi bubuk, organ dalamnya juga hancur, dan dia terbang ratusan meter jauhnya, sekarat. Roh primordial yang begitu lemah meledakkan dirinya sendiri, namun ia masih memiliki sifat mematikan yang sangat besar. Ia layak menjadi roh primordial tingkat raja sejati. Lu Chen menghela nafas, dan mencoba yang terbaik menggunakan sisa tangannya untuk mengeluarkan setetes Lingshan Yuanyi. Tidak butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka Lu Chen, dan lengan baru tumbuh. Peledakan diri Raja Iblis Yuanshen meledakkan tempat itu tanpa bisa dikenali, kursi batu dan kerangkanya hancur menjadi bubuk, dan tidak ada yang tersisa. Orang ini lebih memilih meledakkan dirinya sendiri daripada memberiku kekuatan terakhir dari roh primordial. Dasar pelit, Lu Chen menghela nafas, tapi tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya kegembiraan yang tak ada habisnya. Meskipun Raja Iblis meledakkan dirinya sendiri, dia masih memadatkan kekuatan primordialnya hingga ekstrim di saat-saat terakhir dan menyelesaikan sublimasi terakhir. Pada saat ini, kekuatan roh primordial di tubuhnya mencapai puncaknya, dan dia juga merasakan kekuatan malapetaka yang akan datang. Dia tahu bahwa selama dia melewati kesengsaraan surgawi, dia dapat melewati alam pemurnian dewa dan langsung memasuki alam kesengsaraan surgawi. Dia juga tahu bahwa begitu dia melewati alam pemurnian para dewa, dia tidak akan pernah memiliki roh primordial. Ketika tubuh fisik orang lain meninggal, masih ada roh primordial yang membentuk kembali tubuh fisik tersebut. Selama roh primordial tidak dimusnahkan, secara teoritis, ia dapat dibangkitkan tanpa batas. Dan dia, tanpa Yuanshen, hanya ada satu kematian. 9 naga kembali ke 1 Jue, ini sedikit curang. Lu Chen menghela nafas panjang, merasa sangat tidak berdaya. 9 naga kembali ke 1 Jue bukanlah keterampilan dari benua Yuanwu, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Yuanshen adalah produk unik dari makhluk di benua Yuanwu, dan alam dewa pemurnian juga merupakan alam unik di benua Yuanwu. Tidak mengherankan jika tidak ada keterampilan eksternal seperti ini. Tetapi teknik 9 naga Gui Yijue unik, kecepatan kultivasinya sangat cepat, dan juga sangat kuat, Lu Chen tidak akan pernah menyerah. Seperti kata pepatah, ada untung dan rugi. Saat ini, Lu Chen masih terbuka untuk itu. Bagaimana jika ada roh primordial? Tidak ada jaminan bahwa Anda akan mempunyai kesempatan untuk membentuk kembali tubuh fisik Anda setiap saat. Lagi pula, ketika yang kuat bertarung satu sama lain, setelah tubuh dihancurkan, roh primordial mungkin tidak dapat melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang melakukan hal bodoh dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Hal yang sama berlaku untuk Lu Chen. Setiap kali tubuh fisik musuh dihancurkan, roh primordial musuh harus segera dimusnahkan. Di gerbang ruang rahasia, tembok kekuatan telah menghilang. Namun Anyu tidak masuk ke ruang rahasia, melainkan duduk bersila di tanah dengan mata tertutup, memasuki keadaan ekstasi. Faktanya, dia mengkhawatirkan keselamatan Lu Chen, dan dia tidak ingin melakukan latihan apapun saat ini. Tetapi ketika kekuatan obat dari pil Ji Wen Yaoxing meledak, seluruh tubuhnya terasa seperti akan terbelah, kesadarannya hilang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memasuki kondisi kultivasi. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi kekuatan obat di tubuh Anyu terserap seluruhnya,
arteri bela dirinya berubah, dan bakatnya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Klik, tiba-tiba, terdengar dentuman keras dari tubuh Yao Rao. Dalam sekejap, cahaya ungu samar muncul di tubuh An Yu, dan memancarkan kekuatan bencana yang samar-samar. Ada kilatan guntur samar di atas kepalanya, dan sepertinya dia akan mengatasi malapetaka itu. Jangan melakukan perampokan di sini. Sebuah suara yang familiar datang, langsung mengenai jantung Anyu, menyebabkan pikiran Anyu kacau, dan dia dengan cepat melarikan diri dari kondisi kultivasi. Setelah beberapa saat, cahaya ungu Anyu menghilang, kekuatan malapetaka ditarik, guntur di atas kepalanya menghilang, dan dia perlahan membuka mata yang menyihir itu. Yang menarik perhatian saya adalah pemuda manusia tampan dengan alis pedang, Lu Chen yang selalu memukulinya. Ini di bawah tanah, tidak cocok untuk melintasi perampokan, kata Lu Chen. Kamu, Anyu terkejut sekaligus senang. Kapan kamu menangis? Lu Chen tiba-tiba menatap wajahnya, tapi berkata begitu. Aku tidak melakukannya. Anyu buru-buru menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, mengambil kesempatan itu untuk menutupi rasa malunya. Pada saat itu, dia tidak bisa menembus tembok kekuatan, tidak bisa memasuki ruang rahasia untuk menyelamatkan Lu Chen, dan dia sudah menangis. Noda air mata di wajahnya masih tersisa saat itu. Kemudian, ketika obatnya mulai bekerja, kesadarannya menjadi kabur, dan kemudian dia memasuki kondisi kultivasi. Hanya saja dia tidak menyangka ketika dia membuka matanya, dia melihat Lu Chen kembali dengan selamat. Apa yang terjadi padamu di bawah sana? An Yu tidak bisa menahan kegembiraan hatinya, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memeluk Lu Chen, dan tidak bisa menahan tangisnya, melampiaskan semua kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutannya sekaligus. Ada agen di bawah sana, yang berusaha membunuhku sepanjang waktu, tapi aku lolos karena keberuntungan. Lu Chen terkekeh, tetapi menemukan alasan seperti itu, dan mengabaikan kata-kata sedih itu dengan mudah. Tidak mungkin, yang dibawa adalah monster kuat, roh primordial dari Raja Sejati. Dia memusnahkan roh primordial Raja Sejati Yaosu. Apakah kamu malu menceritakan kata-kata sedih Yaosu? Tentu saja tidak untuk diceritakan. Kalau tidak, betapa memalukannya perasaan An Yu. Anda beruntung. Saat itulah An Yu mengubah air matanya menjadi senyuman, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Ya, keberuntunganku sangat bagus. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Kamu tidak hanya memiliki potensi yang besar, tetapi kamu juga memiliki keberuntungan yang besar. Orang seperti itu akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar di masa depan. Kata seorang Yu, salah, bukan karena ada peluang, tapi dia harus dinobatkan sebagai kaisar. Lu Chen berbalik dan menepuk Anyu, jadi, jika kamu menjadi musuh umat manusiaku di masa depan, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Jangan khawatir, saya tidak memiliki ambisi untuk menjadi kaisar. Saya di Miao, dan saya hanya ingin menyelamatkan ayah saya dari masalah. Mata Anyu menjadi gelap, dan dia berkata dengan ringan. Oke, jangan bicarakan ini, kita mendapat banyak keuntungan dengan masuk, saatnya keluar. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, memimpin Anyu melewati koridor, ke lorong tempat dia datang, dan langsung menuju ke tanah. Lu Chen memanggil tubuh petarungnya, keluar dari lubang, dan bersiap untuk membunuh Raja Harimau Liar di hutan belantara. Tanpa diduga, bagian luar gua itu kosong, dan Raja Harimau Liar tidak terlihat. Sudah lama sekali, kenapa Tiger King belum kembali? Lu Chen terkejut. Ini menunjukkan bahwa Raja Harimau masih mengejar Xiao Qian, dan Xiao Qian baik-baik saja. Anyu buru-buru berkata, Lu Chen, aku telah meminum pil Yaoxing 9 pola, dan bakatku meningkat 1 tingkat, dan kekuatan tempurku juga menjadi lebih kuat. Aku bisa melawan Raja Harimau itu, jadi cepat selamatkan Xiao Qian. Untuk menyelamatkan Xiao Qian, pertama-tama kita harus tahu kemana dia pergi. Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata, kita telah menghabiskan terlalu banyak waktu di bawah tanah. Jika Xiao Qian masih memimpin Raja Harimau itu, saat ini, aku tidak tahu sudah berapa mil dia melarikan diri. Mengapa kamu tidak memperkirakan ke arah mana Xiao Qian akan pergi? Kata seorang Yu. Raja Harimau Liar di hutan belantara itu berada di akhir tahap ke-9. Ia cepat, memiliki daya tahan yang kuat, dan auman harimau juga kuat. Dapat mengejutkan Xiao Qian. Lu Chen berkata, jika Xiao Qian terus berlari, setelah sekian lama,
bahkan jika dia tidak menyusul, dia akan tercengang oleh auman harimau. Tapi Raja Harimau itu belum kembali, dan kemungkinan besar dia masih mengejar Xiao Qian. An Yu berkata, ini juga dapat menjelaskan bahwa Xiao Qian tidak berlari sepanjang waktu, dia pasti memimpin Raja Harimau berkeliling untuk menghindari dampak langsung dari auman harimau. Lingkaran, Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata, rute terbaik untuk berkeliling adalah bukit ini. Bukit ini sangat luas dan terdapat banyak hutan. Lingkaran ini cukup besar. Maksudmu, Xiao Qian tidak lari jauh dan masih berada di bukit ini? Ditanyakan dalam bahasa gelap. Entahlah, tapi ada kemungkinan. Sekarang kita hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Ayo kita cari di bukit ini. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berlari dan meninggalkan pesan kepada An Yu, aku akan melihat sekeliling ke kiri, dan kamu melihat sekeliling ke kanan. Jika Xiao Qian masih di atas bukit, kami pasti akan menemukannya. Tapi, jika kamu tidak ikut denganku, kamu tidak bisa mengalahkan Tiger King. Sendirian, An Yu berteriak cepat, tapi sayangnya Lu Chen sudah menghilang, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mendengar kata-katanya. Yah, kuharap aku yang menemukan Xiao Qian, bukan kamu. An Yu menghela nafas, dan dengan cepat berlari ke kanan. Dia berharap untuk menemukan Xiao Qian sesegera mungkin, dan membantu Xiao Qian mengalahkan Raja Harimau di akhir tahap ke-9, dan sekarang dia memiliki kekuatan tempur itu. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lu Chen di bawah ruang rahasia, dan dia tidak tahu kekuatan tempur Lu Chen yang sebenarnya, jadi dia sangat khawatir Lu Chen akan bertemu dengan Raja Harimau. Raja Harimau yang dibujuk oleh Xiao Qian berada pada puncaknya, dengan kekuatan tempur yang kuat, sama sekali tidak sebanding dengan Raja Harimau kurus yang terbangun di ruang rahasia. An Yu berlari ke kanan, dan segera mencapai tepi luar bukit, mengikuti instruksi Lu Chen, mengitari tepi luar bukit, dan menebas binatang buas itu dengan santai. Di bawah pengaruh pil Ji Wen Yaoxing, bakat An Yu telah terlahir kembali, dan basis budidayanya telah mencapai puncak pemurnian 5 bentuk dewa, dan dia dapat menerobos malapetaka kapan saja. Binatang itu ada di depannya, dan mereka semua rentan. Tak lama setelah berbalik, An Yu mendengar auman harimau dari jauh. Itu adalah auman Raja Harimau. An Yu sangat gembira, dan segera berlari ke arah auman harimau. Pada saat ini, seseorang satu langkah lebih cepat dari An Yu, dan bergegas ke sumber auman harimau. Orang ini adalah Lu Chen. Ketika dia berlari, dia kebetulan melihat Raja Harimau liar mengejar Xiao Qian. Xiao Qian sangat mendukung sampai sekarang, yang sangat mengejutkannya. Dan Xiao Qian menyalakan langkah ringan kekaisaran dan melarikan diri dengan putus asa, tetapi dikejar sangat dekat oleh Raja Harimau. Karena jaraknya terlalu dekat, Xiao Qian tidak bisa mengelak dari auman Raja Harimau, dan terkena gelombang suara auman harimau, dan dia tidak tahu betapa terlukanya dia. Xiao Qian, kemarilah. Lu Chen berlari dan berteriak. Tanpa diduga, seolah-olah Xiao Qian tidak mendengarnya, dia masih berlari sesuai rutenya sendiri, dan sosoknya gemetar, dan dia sepertinya tidak dapat bertahan. Ketika Lu Chen bergegas, dia dapat melihat situasi Xiao Qian dengan jelas, 7 lubang berdarah, matanya memutih, dia sedikit bingung. Lu Chen diam-diam berteriak, Xiao Qian tidak tahu berapa banyak harimau yang mengaum, dan dia tidak tahu bagaimana tubuhnya terluka, jadi dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Lu Chen tidak terlalu peduli, dia mempercepat untuk mengejar Xiao Qian, dan memeluk Xiao Qian untuk mencegah Xiao Qian terus berlari. Kewarasan Xiao Qian telah dikalahkan oleh auman harimau, hanya pikiran bawah sadarnya yang mendorongnya untuk berlari, dan jika dia terus berlari, dia pasti akan mati. Mengaum, saat Lu Chen memeluk Xiao Qian, auman harimau datang dari belakang, dan gelombang suara yang membuat pikiran orang-orang langsung jatuh. Lu Chen bahkan tidak ingin menggunakannya, dan segera menurunkan kekuatan jiwa agung untuk menutupi seluruh tubuhnya, bahkan menutupi Xiao Qian dalam pelukannya, menahan auman harimau. Raungan harimau baru saja menyelesaikan serangannya, dan kemudian Raja Harimau liar di hutan belantara bergegas mendekat. Bajingan, matilah aku! Lu Chen berteriak dengan marah, memegang Xiao Qian di tangan kirinya, dan dengan tangan kanannya, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya ke arah Raja Harimau liar di hutan belantara. Raih dengan satu tangan, hancurkan ruang, hancurkan kekosongan, dan kunci Raja Harimau liar di hutan belantara. Beratnya cengkeramannya membuat tanah di bawah kakinya bergetar, dan tenggelam, retak di mana-mana. Meskipun serangan harimau Raja Harimau liar cepat,
tangan Lu Chen yang menghancurkan langit bahkan lebih cepat. Sebelum cakar harimau Raja Harimau berada di tempatnya, sosok Lu Chen bersinar, cakarnya telah mengenai dahinya, dan kekuatan kasar dari pelindung tubuhnya telah rusak. Boom! Kepala keras Raja Harimau liar di hutan belantara tiba-tiba tergores dan diledakkan oleh Lu Chen. Tulang dan darahnya meledak, dan pil binatang itu terbang keluar, hanya menyisakan tubuh harimau tanpa kepala yang jatuh. Xiao Qian, Lu Chen memandang Xiao Qian yang tidak sadarkan diri dalam pelukannya, dan bahkan mengerutkan kening. Xiao Qian terluka parah, organ dalamnya telah lama hancur oleh auman harimau, dan hal yang paling menyusahkan adalah kegilaannya. Saya tidak tahu apakah cairan esensi roh memiliki efek memulihkan kewarasan. Lu Chen tidak terlalu peduli lagi, dia segera mengeluarkan cairan esensi roh, dan ketika Xiao Qian masih bernapas, dia dengan cepat memberinya setetes. Setelah beberapa saat, cedera Xiao Qian membaik dengan cepat, tetapi dia masih koma. Lu Chen tidak khawatir Xiao Qian tidak akan bisa bangun. Dia hanya khawatir akan berakibat buruk jika dia masih tidak sadarkan diri setelah dia bangun. Saya tidak tahu bagaimana menyembuhkan hal itu. Apa yang terjadi dengan Xiao Qian? Sebuah suara menghantui datang, dengan nada cemas. Itu adalah An Yu, dan dia sudah bergegas. Dia tahu bahwa Lu Chen memiliki sejenis air ajaib yang menyelamatkan nyawa, tetapi bahkan air ajaib itu tidak dapat menghidupkan kembali Xiao Qian. Bisa dibayangkan betapa kritisnya situasi Xiao Qian. Hidupnya aman. Lu Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, tetapi dia terkena auman harimau, dan pikirannya terluka parah, jadi dia tidak bangun begitu cepat. Apakah kamu akan menjadi bodoh? An Yu mengerti maksud Lu Chen, jadi dia membuka matanya lebar-lebar, penuh kekhawatiran. Biarpun aku menjadi bodoh, aku akan menemukan cara untuk menyembuhkannya. Lu Chen berkata dengan tegas. Kegilaan sudah berkurang, dan hampir tidak ada supremasi hukum. Berkata dengan sedih, pada saat itu, saya akan mencari guru saya untuk mencari solusi, atau membawa Xiao Qian ke Zhongsu. Ada banyak ahli di sana, dan mungkin ada cara untuk menyembuhkannya. Kata Lu Chen. Sambil berbicara, Xiao Qian perlahan membuka matanya dan bangun. Xiao Qian, bagaimana kabarmu? Dia bertanya dengan nada setengah gembira dan setengah baik. Saya baik-baik saja. Mata Xiao Qian jernih, dia berbicara dengan jelas, dan tidak ada yang abnormal. Saat berikutnya, Xiao Qian menyadari bahwa dia sedang berbaring di pelukan Lu Chen, dan wajahnya yang seputih salju, yang merupakan ciri khas ras hantu, langsung memerah. Tidak apa-apa, Lu Chen tidak menyadari perubahan Xiao Qian, dia hanya menghela nafas panjang, dan memeluk Xiao Qian ke An Yu. Xiao Qian perlu istirahat sebentar, tolong bantu aku menjaganya. Tidak, aku baik-baik saja, aku tidak perlu istirahat. Xiao Qian berjuang untuk bangun dan menolak merawatnya. Tapi An Yu khawatir, jadi dia tetap menariknya dan menanyakan pertanyaan, karena takut dia tidak akan baik-baik saja. Lu Chen berurusan dengan Raja Harimau tanpa kepala. Melihat Xiao Qian bersemangat, dia mungkin tidak memiliki masalah besar.